Selamat siang ya kawan-kawanku semuanya, saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya tadi melihat podcast ya, teman sejawat kaitan dengan permasalahan dualisme kepemimpinan. Bicara organisasi berbadan hukum dan tidak, itu sah-sah saja ya, sah-sah saja tuh. Tetapi kalau bicara histori sejarahnya nggak bisa begitu. Kaitan dengan putusan pengadilan yang sudah berperkara dari hari per hari, minggu per minggu, bulan per tahun, itu adalah menjadi sebuah legacy, sebuah perjalanan sejarah, sebuah histori sejarah yang mana beliau harusnya nggak bisa bilang seperti itu gitu loh. Harusnya beliau harusnya bicara. Ya kalaupun toh sudah begini ya sudah, duduk bareng saja. Yang kalah harusnya legowo, yang menang bagaimana bisa bersikap untuk kembalinya PSHT Bersatu. Harusnya begitu ya. Jadi kawan-kawanku yang budiman dimanapun Anda berada, bahwa kaitan dengan pendapat seseorang praktisi hukum tadi itu hanya merupakan pendapat opini pribadi. Maaf nih, sama dengan saya. Tetapi kita tidak bisa serta-merta seperti itu karena kita punya pijakan. Salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan dasar hukum adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Jangan salah gitu loh. Mari kita sama-sama buka ya, biar sama-sama fair. Dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yaitu putusan MA RI ya kan, PK nomor 68 di halaman 5, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pada hakikatnya substansi sengketa aku adalah mengenai keabsahan perubahan susunan pengurus pusat periode 2017-2021. Ingat itu ya, ini bahan pertimbangannya yang berada dalam ranah hukum privat gitu. Makanya jelas gitu loh, melalui putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu ya, Pengadilan Tata Usaha Negara harus mendukung pelaksanaan peradilan perdata tersebut, sehingga menjadi terang benderang bahwa pengurus di tahun 2017 termasuk kedudukan Mas Isbiantoro yang tercatat namanya sebagai pemegang hak merek kelas 41. Maaf nih, ingat merek 41 tidak dapat serta-merta diklaim oleh personal ya sebagai milik pribadi, sebagaimana yang tercatat namanya di sertifikat ataupun milik perubahan pengurus di tahun 2017. Nggak bisa. Oleh karena itu putusan perdata Mahkamah Agung RI nomor 1712 dan putusan PK nomor 68 ya, maaf nih biar sama-sama jelas nih, telah berkekuatan tetap dan telah menjadi legalis ya, sejarah di BSHT. Saudara harus paham itu. Terlebih saat ini Saudara Setiati Trase Pusat ya sah ya berdasar produk hukum yudikatif maupun eksekutif di negara Republik Indonesia adalah Ketua Umum PSHT yang dipimpin oleh Mas Taufik, Insinyur Muhammad Taufik. Itu jelas. Jadi kalau bicara permasalahan ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, sah-sah saja. Tetapi awalnya bagaimana? Historisnya bagaimana? Sejarahnya bagaimana? Gitu loh. Untuk itu saya berharap kepada rekan-rekan sejawat, ya tentunya kalau bisa bukan permasalahan bicara ormas berbadan hukum dan tidak. Hayo bagaimana kita menyatukan. Itu menurut saya, karena kalau kita terus membangun sebuah opini yang mana ini akan menjadi sebuah opini menyesatkan, jadi membuat saudara-saudara kita tidak jelas akan kedudukan hukumnya. Makanya saya berharap ya sumber hukum lainnya, contoh ya, dapat dijadikan dasar hukum, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia yang telah mengatur bagaimana ketentuan dalam pasal 59. Ayo sama-sama buka ayat 1 C, peraturan Perpu nomor 2 tahun 2017 yang saat ini telah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017. Ya sama-sama nih dibuka nih ya, bahwa nih biar sama-sama enak. Ormas yang dilarang
menggunakan nama lambang bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan. Itu jelas tuh. Pada pokoknya, pada keseluruhannya dengan nama lambang bendera dan tanda gambar ormas lain atau partai politik itu tidak boleh. Masih, ini kan bukan saya ngomong. Ya, ini bukan saya ngomong, ini adalah menjadi rujukan kaitan dengan peraturan Perpu nomor 2 tahun 2017 kaitan dengan undang-undang ormas. Monggo sama-sama bijak. Kalau menurut saya nih, Mas Muljoko, Mas Taufik, ayo duduk bareng. Ya kan, Mas Muljoko harus jujur mengakui, legowo lah itu terhadap apa yang sudah dilakukan ataupun yang sudah berperkara. Jadi membangun opini itu sah-sah saja, tetapi berdasar gitu loh. Jangan juga karena putusan pengadilan seperti itu, badan hukumnya sudah nggak ada, membawa kemana-kemana, akhirnya bias gitu loh. Jangan begitu kawan. Kita harus sampaikan kepada yang benar adalah benar, salah ya salah kepada saudara kita supaya tidak bingung. Sudah waktunya di tahun 2026 nanti, baik Mas Muljoko mengakui kesalahannya nih, ya mengakui kesalahan, Mas Isbiantoro juga, ya kan, saling minta maaf supaya apa? PSAT guyup rukun kembali. 2026, ayo kita sama-sama perapatan luhur bareng. Udah, namanya juga saudara, udah salah minta maaf pasti dimaafkan. Itu kalau menurut saya. Bukan begitu kawan? Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.